Halo, saya Hansen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Industrial IoT. Yang pertama, apa itu Industrial IoT? Nah, sebenarnya Industrial IoT ini sudah dikembangkan lebih dari 15 tahun lalu oleh pemasok otomatisasi visioner. Berasal dari kata industrial dan IoT, yaitu merupakan penggunaan mesin cerdas untuk meningkatkan proses manufaktur dan industri. Selain itu juga dikenal sebagai Internet Industri atau Industri 4.0. Ya, Industrial IoT memanfaatkan mesin pintar dan analisis real-time untuk mengambil data yang dihasilkan, yaitu pasti terdapat smart sensor dan aktuator. Ini saling terhubung dalam sistem perusahaan, memungkinkan perusahaan untuk mengatasi inefisiensi dan penanganan masalah lebih cepat dan menghemat waktu. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, Industrial IoT adalah jaringan perangkat cerdas yang saling terhubung untuk membentuk sistem yang dapat memantau, mengumpulkan, bertukar, dan menganalisis data. Nah, maka dari itu membutuhkan 4 ekosistem. Yang pertama ada aset cerdas. Ini harus bisa merasakan, berkomunikasi, dan menyimpan informasi dengan sendirinya. Terus ini ada infrastruktur komunikasi, aplikasi untuk mengenerate suatu informasi, dan manusia. Nah, cara kerjanya, perangkat dari aset cerdas ini mengirimkan informasi secara langsung ke infrastruktur komunikasi data, di mana ia dikonversi menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti tentang bagaimana mesin tertentu beroperasi. Misalnya informasi ini kemudian dapat digunakan untuk pemeliharaan prediktif serta untuk mengoptimalkan proses bisnis. Nah, IoT sendiri sangat membantu meningkatkan pekerjaan manusia, sedangkan di industri yang kita tahu di mana proses produksi yang sangat rumit dan banyak sekali mesin-mesin yang harus dikontrol secara terus-menerus, maka tidak mungkin juga kalau manusia selalu memantaunya setiap saat. Maka dari itu, secara umum, IoT sangat dibutuhkan dalam sebuah industri yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Selain itu juga ada keuntungannya. Yang pertama ada prediksi maintenance. Nah, salah satu manfaat dalam hal bisnis adalah pemeliharaan yang bisa diprediksi. Kemudian ada aset tracking. Produsen dan pelanggan dapat menggunakan sistem manajemen aset untuk melacak lokasi, status, dan kondisi produk di seluruh proses produksi. Kemudian ada enhance customer satisfaction, meningkatkan kepuasan pelanggan ketika produk terhubung ke internet. Kemudian ada facility management, di mana peralatan pabrik rentan terhadap kehausan. Nah, serta kondisi tertentu dalam suatu pabrik, sensor dapat memonitor seperti getaran, suhu, dan faktor-faktor lain. Secara garis besar, ini konektivitas yang ditingkatkan antara perangkat dan mesin. Terus kemudian peningkatan efisiensi, penghematan biaya, penghematan waktu, serta keamanan industri yang ditingkatkan. Nah, smart mesin. Sebenarnya apa itu smart mesin dan apa peran mesin pintar ini dalam berkontribusi kemajuan industri? Nah, memiliki beberapa karakteristik, yaitu ada self-awareness. Nah, mesin pintar harus punya kesadaran diri. Setiap menyimpan data dari parameter yang ditetapkan akan diidentifikasi dan dikomunikasikan langsung ke operator. Kemudian ada plug and play. Semua mesin pintar harus kompatibel dengan instalasi yang ada dan mesin dari beberapa manufaktur lain. Kemudian ada safety dan cyber security. Dengan keamanan yang tertanam dalam desain, smart mesin akan meningkatkan keselamatan operator dan meminimalkan risiko keamanan yang meningkat dalam jaringan. Kemudian juga ada connectivity. Mesin pintar akan terhubung langsung ke jaringan yang lebih luas. Ini memungkinkan pembagian data dan perencanaan produksi dengan jarak jauh. Maka dari itu, untuk mendukung mesin pintar dalam mengelola dan memanfaatkan big data yang direkam oleh perangkat atau sensor, sini ada mobile device. Dengan adanya mobile device, sekarang operator bisa menjadi lebih interaktif dengan mesin dan memantau. Kemudian ada data management sebagai sensor dan komponen jaringan yang berada di mesin. Sejumlah data akan dibuat dengan sangat banyak. Pengaplikasiannya bisa kita lihat di sini, ada IoT sensor. Di sini untuk mengecek suatu cuaca ya gitu. Ada remote monitoring, berarti dia bisa di remote dengan jarak jauh tanpa adanya batasan. Kemudian ada notification juga. Nah, di sini juga bisa kita lacak di mana lokasi sensor ini berada. Ini sangat memudahkan kita dalam melakukan pengecekan pada sensor. Nah, ini ada beberapa penggunaan Industrial IoT. Ini seperti smart home atau smart city, terus penggunaan efisiensi power, penggunaan pada smartphone,
dan ini juga ada industrial dan lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh untuk implementasi IoT ini dalam sebuah industri ya. Sini banyak beberapa step komponen produksi berjalan ini sudah bisa dideteksi oleh sebuah sensor-sensor yang sudah terhubung ke IoT. Jadi sangat mudah sebagai operator untuk melakukan pendeteksian terhadap setiap proses produksinya. Yang namanya internet pasti membutuhkan suatu security. Nah, untuk mengurangi resiko terpaparnya data yang dimiliki suatu perusahaan, kita butuh cyber security ini. Nah, munculnya IoT mempercepat kebutuhan untuk keamanan cyber dalam sistem kontrol industri. Kompleksitas IoT akan berarti bahwa keamanan dunia maya harus dirancang ke dalam komponen yang membentuk sistem otomasi. Penerapan standar keamanan industri dengan sertifikasi akan sangat penting untuk kemajuan IoT. Ini sama halnya juga seperti prosedur keamanan bekerja di dalam industri. Nah, ini juga ada beberapa vendor industrial IoT. Masuk pada kesimpulan, kita sudah membahas apa itu industrial IoT, bagaimana cara kerja, pengaplikasian, dan manfaat yang didapat dari penggunaan IoT dalam sebuah industri. Juga sekarang sudah banyak perusahaan besar yang telah berinvestasi dalam otomasi industri dan sistem kontrol. Karena kita lihat bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat, dan apalagi sekarang sudah industri 4.0, dan mungkin saja juga akan ada industri 5.0 di tahun mendatang. Nah, maka industri-industri besar harus mulai mengadopsi teknologi industrial IoT dalam produk dan operasi mereka jika mereka ingin tetap kompetitif di pasar. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.